Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu iman, satu rumpun, satu nusantara, satu Islam tentunya. Langsung aja, jadi jangan berlama-lama, oke? Oke, tadi petang ada sahabat Malaysia kirim pictures ke saya dan berita, teman-teman. Oke, kita akan tengok dan saya akan bacakan kepada kalian semuanya ya. Ini dia. Dari berita Jepun. Jepun ini bahasa sininya itu Jepang ya, teman-teman. Jepun pun kagum dengan Malaysia. Portal Jepun telah melahirkan rasa kagum dengan kecekapan Malaysia membina hospital sementara pada skala begitu besar hanya dalam masa 4 hari. Ini adalah penghormatan tinggi kepada pengurusan sistem kesehatan kita di bawah pemimpinan Menteri Kesehatan Dr. Adham Baba. Kalau negara Jepun yang diakui dunia sebagai tangkas menghadapi bencana pun kagum dengan kita, kenapa kita sendiri sebagai rakyat Malaysia bersyukur mempunyai sistem pentakbiran kesehatan yang sangat baik. Malaysia memang world class. Memang saya akui ya, pengadaan itu atau membuat seperti itu hanya 4 hari itu luar biasa. Pantasan saja dari pihak luar mengagumi ya. Memang saya akui, saya jempol ya. Oke teman-teman, ini dia juga kirim pictures ke saya nih tuh. Nah ini tempat ya, hanya 4 hari saja membuat macam ini. Dan dia tulisan Jepun ya di sini. Oke, next teman-teman. Kebetulan orang yang sama juga ngirim berita ke saya, teman-teman ya. Ini dia. Saham Petronas meningkat selepas penemuan minyak baharu di telaga eksplorasi Teluk Meksiko. Kuala Lumpur, 7 April. Konter berkaitan Petronas merupakan antara penyumbang utama kepada prestasi kuku FBM KLC hari ini. Susulan pengumuman penemuan minyak di telaga eksplorasi monumen di Teluk Meksiko, Amerika Serikat (AS), yang merupakan kemasukan dan penemuan pertama Petronas dalam operasi minyak dan gas di luar pantai Teluk Meksiko. Pada 4 petang, saham Petdak melonjak 84 sen kepada RM20,94. Petgas naik 20 sen kepada RM15,50 dan Petchem menambah 1 sen kepada RM4,79. Ini nama-nama ini ya, nama-nama mungkin ini perusahaan apa? Kilang apa ya? Kesemua sekali konter-konter itu menyaksikan sejumlah 39,57 juta saham bertukar tangan. Syarikat Minyak dan Gas Nasional itu semalam berkata pennemuan tersebut menandakan pencapaian penting buat Petronas untuk mengkukuhkan dan membangunkan penerokaannya. Sorry teman-teman, soalnya ini bahasanya bahasa sana ya, jadi tidak ada di bahasa Indonesia. Jadi sorry kalau kata-kata saya terbata-bata ya. Penerokaannya bahasanya baru dengar saya ini. Di benua Amerika ketika ia sedang mempelbagaikan dan mengembangkan portfolio peniagaan minyak dan gasnya di AS di Amerika Serikat dan luar pantai Teluk Meksiko. Naib Presiden Kanan dan Ketua Pegawai Eksklusif Huluan Petronas Adif Zulkifli berkata penemuan minyak di Teluk Meksiko ini adalah perkembangan yang menggalakkan ketika syarikat tersebut terus mengejar peluang di luar Malaysia sejajar dengan strategi pertumbuhan 3 serampang Petronas untuk mengembangkan peniagaan teras minyak dan gas syarikat itu dengan mengembangkan asas sumbernya. Penerokaan, nah ini bahasa baru juga nih, kata-kata baru, bahasa baru. Penerokaan di telaga yang amat dalam itu telah digerudi sejumlah kedalaman 10,140 meter, wow, dalam juga, dan menemui kira-kira 60 meter pasir mengandung minyak bersih di Lower Wilcox dari batu pasir Palegone. Dengan penemuan itu, kerja penilaian lanjut diperlukan untuk menentukan potensi penuh pengumpulan minyak sumber bernama. Sorry kalau kata-kata saya agak terbata-bata karena bahasa dan pengucapan itu berbeda ya, tidak sama dengan bahasa Indonesia. Jadi hal yang baru, sorry, karena semua saya buat reaction itu semua natural, tiba-tiba tak ditengok dulu, tak di-searching dulu, tak. Saya bukan tipe macam itu ya. Oke. Dari kesimpulan ini ya, minyak ini ya,
Mungkin itu ada imbasnya dari kebaikan Perdana Menteri Malaysia yang ke-8, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin ya. Beliau begitu peduli sama masyarakat Malaysia, kasih sumbangan sama masyarakat Malaysia, dan akhirnya diganti sama Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun keluarnya ratusan juta ringgit ya, tapi kan dibalas sama Allahnya itu lebih-lebih. Beliau percaya kalau mengeluarkan duit sekian, insya Allah akan dibalas sekian. Kan kalau saya tak salah, kalau tak silap ya, Tan Sri Muhyiddin Yassin itu bapaknya itu ulama ya. Kalian yang bagi tahu ke saya ya, itu luar biasa itu. Insya Allah lah orang-orang macam itu amanah lah buat negara ya. Ampun, salut teman-teman. Salut banget saya. Oke, next teman-teman. Jadi 2 hari yang lepas atau 1 hari yang lepas ada sahabat Malaysia nge-tag saya di Instagram. Lepas tuh saya posting di Instastory ya. Ini dia teman-teman. Don bos, kita buru video semalam. ATM Malaysia sudah beroperasi mencari dia. Ya kan? Saya nggak tahu apa itu maksudnya kan. Saya asal-asal posting aja di Instastory saya ya kan. Lepas tuh ada yang ngebalas nih, Abang Kamarul Akmal. Ternyata beliau ini Abang PDRM, Polisi Malaysia ya. Nah, ini balasannya. Kami di PDRM pun akan buru fallback Sunan. Nah, ya, saya nggak tahu apa maksudnya. Ternyata lepas ada postingan ini ya, ada yang kirim video ke saya sahabat-sahabat. Belum tengok sama sekali videonya macam mana. Oke, kita akan tengok seperti apa teman-teman videonya ya. Jom. Oke, langsung kita play aja. 1, 2, 3, play. Tentera Malaysia, kalau tak paham ilmu syahadat, kalau tak paham rukun Islam, sama masih dengan tentera Fir'aun. Macam Jap. Oh, ternyata ini videonya. Makanya Abang PDRM itu Bram ya. Ternyata orang ini yang bikin kegaduhan nih. Liatin, dia udah model-model pakai songkok ya, pakai ala-ala ustadz, pakai atas base segala. Ini menurut saya dia hanya topeng teman-teman. Dia ala-ala ustadz, cakapnya kan, pakaiannya ala-ala ustadz. Menurut saya ini topeng. Sebenarnya bukan ustadz deh sebenarnya. Walaupun ustadz ini udah ustadz bejat ini macam ini, nggak betul sekali. Keadaan macam ini, situasi macam ini masih bisa-bisanya dia mencelah apa tentara ya. Oh, ini bikin marah orang kayak gini nih. Dari muka-mukanya, tampang-tampangnya, aduh, bukan tampang-tampang ustadz, liatin, bejat mukanya. Oke, langsung saya mulai lagi. 1, 2, 3, play. macam kalian itu keluar itu menghalau orang di jalan rakyat kalian sendiri. Itu kan kerja diktator macam itu. Itu tentara. Udah parah ini sih, ngomongnya udah over ini. Dia itu kepingin viral macam mana? Ini cari perkara orang gini ya. Udah menghina, terus cakap diktator ya. Oh, ini patut dicari orang macam ini mah. Karena bikin gaduh ini, bikin situasi masih kayak gini, masih sempat-sempatnya dia mencela orang, pergi tentara ya kan. Langsung kita play lagi. 1, 2, 3, play. Macam itu, macam komunis itu, rasa-rasa orang. Rakyat mau kerja lah, bukan ada kau kasih duit pun. Kalau gaji kau dikasih untuk rakyat boleh lah kau larang-larang orang cari makan. Sekarang gua mau tanya lah. Gua mau tanya sama kalian, tentera Malaysia lah, gua mau tanya. Yang mana kenyataan Allah? Apa yang kalian sembah itu? Apakah sultan-sultan kalian itu yang kalian sembah? Jawab, aduh udah parah ini teman-teman, udah parah cari cakapnya ya. Aduh, dia bukan ustadz menurut saya. Kalau ustadz tak macam ini, kalau betul-betul ustadz ya, harusnya mendamaikan, menyejukkan ya kan, bukan menyelah ya kan. Sultan pula dibawa-bawa, tentara dibawa-bawa. Aduh, akhir zaman kayak gini banyak bermunculan orang-orang yang ternyata bodoh sok pintar. Inilah, kita play lagi. 1, 2, 3, play. Atau Allah Ta'ala yang nyata? Yang mana Allah Ta'ala itu? Coba kalian tunjukkan. Masya kalau bisa. Allah. Kalau kalian nggak bisa tunjukkan yang mana Allah, kenyataan Allah,
maka daulat Malaysia gua kasih untuk Indonesia. Wow, dia bawa-bawa kedua negara ini teman-teman. Udah nggak benar ini teman-teman. Udah ngomong saya berikan daulat untuk Indonesia. Udah ini mah bikin gaduh teman-teman. Jelas-jelas bikin gaduh ini orang. Sumpah. Bertopengkan dengan pakaian ala-ala ustadz ya, pakai songkok segala macam, sok alim kayak gini, tapi mencelah mau bikin gaduh kedua negara. Itu bukan manusia ini. Ini nih tentaranya Dajjal ini salah satunya nanti. Oke, kita play lagi 1 2 3 play. Macam tu. Udah habis. Oh, ini mantasan orang banyak yang geram, termasuk Abang Ahmal itu. Saya pun geram ini, apalagi dia bawa-bawa dua negara loh. Ini jadinya nanti orang berprasangka buruk ya. Nanti seolah-olah ini orang ini nih, orang itu tuh menjelek-jelekan raja kami, menjelek-jelekan tentara kami. Nanti orang banyak yang resis, banyak yang marah ke orangnya. Padahal dia mah, aduh, parah orang ini mah, sumpah ini mah. Udah tua bangka ya kan. Bukan mencontohkan yang baik, tapi ngasih hal yang buruk ya, bikin gaduh. Situasi masih panas macam ini, orang masih kebingungan, masih takut ya kan. Dia buat video-video apa hal kau nih. Ini nih memberikan kesan yang buruk nih. Seolah-olah nanti dia orang ini negara jiran ya. Ini orang bertopeng nih, hati-hati sama orang ini. Mukanya juga muka gitu, ya Allah, nggak ada alih-alih ibadahnya kalau Ustaz ya. Suram mukanya itu. Ya gini teman-teman, nggak ada lah seorang alim ulama ya udah pakaian kayak gini mencela tentara, raja, negara lain, itu nggak ada seperti itu. Kalau ada ya jangan sampai kalau kita pengajian sama dia ya jangan ikutin, udah nggak bener. Islam itu damai ya, nggak ada ya. Kacau. Udah, ini orang seperti ini patut diusut ya. Ya mudah-mudahan orang macam ini ketemu. Karena kalau masih ada berkeliaran ya, bikin gaduh. Swear orang kayak gini nggak paham. Oke teman-teman, jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan dengarkan video-video yang bikin kita gaduh ya, macam inilah. Oke, saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.